Cek, cek. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita lagi ya. Kali ini kita masuk ke hal-hal yang serius lagi ya. Setelah kemarin-kemarin bahas yang agak-agak trivial gitu ya. Sekarang kita balik lagi ke konsep-konsep machine learning beneran gitu ya. Nah, kita sekarang membahas paper gitu ya. Nah, untuk yang membahas paper ini sepertinya saya untuk yang paper ini saya tidak membuat slide, tapi gitu ya, tapi kita langsung saja gitu ya menjelaskan dari papernya langsung gitu. Jadi kita baca langsung ini paper, kita apa sih namanya jelaskan gitu ya konsep-konsepnya, konsep-konsep utama dari paper ini. Jadi sekalian kita apa sih namanya ya supaya terbiasa gitu ya, supaya terbiasa untuk membaca paper tuh seperti apa sih gitu ya, membaca paper machine learning gitu ya. Nah, di sini kita membahas paper yang ini nih ya, tentang infinite attention gitu ya. Leave no context behind, efficient infinite context transformer with infinite attention. Nah, infinite attention ini apa? Gitu ya. Infinite attention ini adalah semacam mekanisme untuk membuat LLM yang menggunakan basic modelnya itu transformer itu punya window konteks yang bisa dibilang sangat panjang, sangat banyak, atau bahkan infinite atau tidak terbatas. Nah, jadi gitu ya. Kita mulai saja penjelasannya gitu ya. Jadi konsep utama dari ini infinite attention itu sebenarnya seperti ini. Jadi kita lihatnya si visual utamanya dulu. Jadi ini konsepnya gitu ya. Konsepnya adalah dia itu membagi gitu ya, membagi memori atau bagaimana, bukan memori ya, membagi ini ya, membagi blok blok memori, ya blok memori LLM menjadi dua. Jadi ada yang memori yang biasa gitu ya, yang default ini menggunakan self attention yang biasa, yang vanilla gitu ya, yang self attention yang di transformer lah, yang biasa gitu, yang dia itu sequence length-nya atau window konteksnya itu terbatas, misalkan di 8.000, misalkan di 32.000, misalkan di 16.000. Nah itu loh ya, si bagian yang sini gitu ya, si blok memori yang menggunakan self attention yang vanilla. Yang kedua gitu ya, yang kedua itu dia menggunakan blok kompresif memory. Blok kompresif memory ini yang akan gitu ya, yang akan menyimpan apa sih namanya, sisa-sisa, bukan sisa-sisa ya, apa sih namanya, the rest gitu ya, the rest of the memory yang tidak bisa ditampung di apa sih namanya, di window konteks defaultnya gitu ya. Jadi ketika ketika inputnya itu ketika inputnya itu sudah melebihi dari default sequence length-nya atau sequence window konteksnya gitu ya, dia itu akan masuk ke kompresif memory. Kompresif memory ini kita bisa analogikan sebagai short term memory kita gitu ya. Jadi kalau misalkan manusia gitu ya, kalau misalkan manusia itu kita punya, misalkan kita tuh bisa mengingat sesuatu beberapa hari yang lalu gitu ya, tapi tidak tidak sempurna kita mengingatnya gitu ya, tidak seperti kita mengingat sesuatu yang saat ini ada di depan mata kita. Jadi kayak misalkan barusan kita makan gitu ya, kita ingat itu tuh, kita makan tuh makan apa gitu ya, rasanya kayak gimana gitu ya, terus apa sih namanya, suasananya gitu ya, itu kita ingat betul gitu ya. Tapi hal-hal yang sudah agak lama atau beberapa jam lalu atau kemarin gitu ya, itu tuh kita tidak ingat betul gitu ya, kita tuh agak kayak apa sih namanya, blurry gitu ya, agak eh
ya agak blurry gitu ya. Jadi antara ingat dan tidak gitu ya. Jadi ingatannya itu tidak sempurna. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kompresif memorinya itu kurang lebih mirip gitu ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana gitu ya si penulis paper ini mengimplementasikan si kompresif memorinya gitu ya. Jadi begini gitu ya. Ini sebenarnya cukup apa ya namanya? Cukup teknis gitu ya. Cuman eh, saya saya berusaha untuk eh, disampaikan sesederhana mungkin gitu ya. Jadi begini gitu ya. Jadi ini gitu ya, persamaan ini adalah persamaan untuk menemukan atau membuat attention attention map, attention layer di transformer model gitu ya. Ini yang ada di uh, apa sih namanya, paper attention is all unit. Ini yang pokoknya ini adalah formula legend lah. Ini formula dari segala formula untuk transformer gitu ya. Jadi ini adalah salah satu formula yang paling penting gitu ya. Ini itu untuk menemukan apa sih, bukan menghitung attentionnya gitu ya, attention layernya gitu ya, untuk menghitung attention layer. Nah, attention layer itu apa? Attention layer itu ini konsep yang sangat penting gitu ya untuk memahami transformer model gitu ya. Karena kalau tidak paham apa itu self attention layer, ya apa sih namanya, berarti Anda tidak paham gitu ya apa itu transformer model gitu. Karena yang kunci utama dari transformer model itu ya si self attention layernya gitu. Nah, self attention layer itu kita itu bisa melihat itu tuh sebagai ini gitu ya, sebagai dia itu gitu ya, dia itu melihat suatu input data gitu ya, itu bagian mana saja sih yang penting gitu ya, menghitung atau menentukan hal yang pentingnya itu dari mana, dari gitu ya, dari hubungan gitu ya, hubungan antara masing-masing data ke data yang lain di dalam input tersebut. Jadi begini gitu ya. Saya baru ini kayaknya menemukan suatu suatu ilustrasi yang kayaknya sih bagus untuk memvisualisasikan ini. Jadi gini, ini dependency wheel namanya. Ini sebenarnya saya ngambil dari high charts ya. High charts ini sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya dengan machine learning atau transformer model. Cuman saya nemuin uh, chart gitu ya, atau visualisasi yang kayaknya sih ini bagus ini untuk uh, merepresentasikan self attention. Jadi gini, setiap input data gitu ya, kita bisa melihat ini nih si negara-negara ini, atau iya ya, warna-warna ini gitu ya, itu sebagai input data gitu ya, input data misalkan per token gitu ya, per token. Nah, setiap token itu akan dihubungkan dengan token-token yang lain gitu ya, dan akan dihitung gitu ya, token ini itu hubungannya dengan token yang lain itu seberapa besar gitu ya. Nah, semakin besar gitu ya hubungan apa sih namanya, suatu token itu berhubungan dengan token yang lain, maka token itu tuh akan semakin relevan gitu ya, atau semakin penting gitu ya. Jadi misalkan begini gitu ya, ini Cina gitu ya, Cina itu punya hubungan yang besar gitu ya dengan banyak negara lain gitu ya, dia gede gitu ya. Jadi Cina itu yang menjadi attention utamanya gitu. Jadi di attention mapnya gitu ya, di attention mapnya dia menjadi suatu yang relevan atau penting gitu ya. Dan seperti ini, misalkan ini India gitu ya, India hubungannya kecil gitu ya dengan token-token yang lain, maka dia menjadi input data atau token yang less relevan atau tidak sepenting itu dibanding China gitu ya, dan seterusnya sampai semuanya gitu ya, semuanya dihitung gitu ya, gitu ya. Nah, karena apa sih namanya, penghitungan yang dia itu menghitung semua ke semua gitu ya, itu berarti perhitungan yang kuadratik gitu ya, itu perhitungan yang sangat banyak gitu ya. Jadi semakin besar itu naiknya itu akan kuadratik. Jadi kuadratik itu sangat bukan bukan lagi lurus gitu ya, bukan lagi lurus kayak gini, tapi kuadratik itu set
Jadi naiknya itu kayak meroket gitu ya, meroket. Nah, itu self attention gitu ya. Nah, self attention itu ini gitu ya, formulanya, formula matematikanya gitu ya. Ini formula yang penting untuk self attention gitu ya. Nah, kita balik lagi ke kompresif memorinya gitu ya. Nah, kompresif memorinya itu dihitung gitu ya. Dihitung dengan tiga 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 metode ini gitu ya. Tiga metode ini. Pertama, memory retrieval. Memory retrieval ini apa? Memory retrieval ini adalah gitu ya. Memory retrieval ini adalah metode atau mekanisme dia untuk mengambil atau ya mengambil uh, memori gitu ya, mengambil memori yang relevan. Jadi mengingat sesuatu gitu lah, mengingat atau recall. Bukan recall yang di Mobile Legends ya, tapi recall itu mengingat bahasa Inggris gitu ya, recall. Kita 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 misalkan gini gitu ya. Apa sih namanya? Kita berusaha mengingat sesuatu gitu ya. Kita kita apa sih namanya? Kita mengingat sesuatu dari sebuah clue misalkan anjing gitu ya. Terus kita ingat sesuatu tentang anjing gitu ya. Nah, itu retrieval gitu ya. Itu memory retrieval. Nah, memory retrieval ini dia mendapatkan formula ini. Formula ini dapat dari mana? Formula ini dapat dari sini. Gitu ya. Jadi si formula attention ini itu diubah sedikit, bukan diubah sedikit, diubah banyak kayak sebenarnya. Gitu. Diubah banyak jadi seperti ini gitu ya. Jadi attention yang ini gitu ya, attention map atau attention layer gitu ya, diubah menjadi attention memory. Jadi supaya si ininya itu bisa mendapatkan apa sih namanya ya, mengambil gitu ya, mengambil memori gitu ya dari si infinite attention. Jadi begini, ini sigmoid function. Aduh, jelasin lagi sigmoid function. Intinya sih ini sigmoid function lah. Ini sigmoid function. Kalau mau cari tahu sendiri. Tapi intinya ini sigmoid function. Gitu ya. Terus ini Q, ini apa? Ini query gitu ya. Ini query. Ini sama persis seperti ini gitu ya. Nah, ini M ini apa? Gitu ya. Kok tiba-tiba ada M gitu ya. M ini memori gitu ya. M ini memori. Memori itu adalah KV gitu ya. KV itu key value gitu ya. Jadi ini nih si key transpose dan V value gitu ya. Jadi memori itu dapat dari situ gitu ya. M. Terus Z ini apa? Kok tiba-tiba ada Z gitu ya. Ya itu sebenarnya saya susah nih jelasinnya kalau ini. Tapi tapi Z ini sebenarnya adalah K. Kenapa dapat K gitu ya? Kenapa dapat K? Apa sih namanya? Ini sebenarnya cukup panjang gitu ya. Tapi kalau kalian mau tahu gitu ya, kalau kalian mau tahu sebenarnya cara kenapa kok bisa dari sini gitu ya, dari formula ini jadi formula ini tuh bagaimana caranya gitu ya, itu ada sebenarnya, ada yang ngejelasin gitu ya. Kalau saya sih malas ngejelasinnya gitu, cuman ada kok nih ya. Kalian cari di YouTube gitu ya. Infinite Attention, terus nih antara si Yannick Kilcher atau Gabriel Mongares, dia menjelaskan sampai matematikanya gitu ya, tapi saya sih nggak mau gitu ya. Intinya sih si formula attention yang biasa gitu ya, yang default ini diubah menjadi seperti ini. Apa sih ini formula ini itu supaya apa sih namanya, si si kompresif memorinya itu bisa diambil gitu ya, bisa diekstrak informasinya. Karena kompresif memorinya itu sekali lagi berbeda dengan vanilla attention gitu ya. Jadi dipakailah formula ini gitu ya. Kita lihat ini kompresif memori itu berbeda gitu ya, berbeda struktur gitu ya daripada dengan vanilla attention. Jadi makanya gitu ya dibuatlah si formula ini gitu ya. Nah, terus kedua gitu ya,
itu ada memory update. Nah, memory update ini ya untuk mengupdate si kompresif memorinya gitu ya. Jadi berdasarkan input data yang masuk gitu ya. Jadi apa sih namanya? Selain ngambil memori atau mengingat sesuatu ya kita tentu menaruh sesuatu di situ gitu ya. Menaruh sesuatu. Ya. Jadi kayak database gitu ya. Jadi kayak database, jadi kayak kita masukin data terus atau ngambil data lah kayak gitulah ya. Nah, ini ada dua ada dua formula gitu ya. Formula untuk mengubah M ini memorinya gitu ya, tuh M ini nih ya, M ini tuh mengubah M berdasarkan key dan value. Berdasarkan key dan value gitu ya, key dan value. Dan ini untuk mengubah Z gitu ya, Z yang di bawah ini nih berdasarkan apa? Berdasarkan key gitu ya. Ini ada formulanya gitu ya. Ini sigmoid, ini sigma function, bukan function, ini sigma dan ini sigmoid. Oke. Kok turun lagi? Oke, itu dua ya. Itu memori retrieval atau kita tuh mengambil sesuatu dari memori update atau kita menaruh sesuatu ke memori. Dan ini yang ketiga gitu ya. Long term context injection. Ini apa gitu ya? Kok bisa ada ini gitu ya? Karena begini. Si kompresif memori ini sekali lagi ini berbeda gitu ya, berbeda dengan vanilla attention di transformer. Jadi outputnya pun berbeda gitu ya. Jadi ini ada output si kompresif memori ketika kita sudah melakukan retrieval gitu ya. Itu ada output, terus ada juga output dari si attentionnya gitu ya, self attention yang biasa, yang vanilla gitu ya. Ada dua, dan dua itu harus digabung gitu ya. Cara menggabungkannya gitu ya, seperti ini gitu ya. Nah ini ada nih ya, ada formulanya gitu ya. Jadi apa sih namanya, hasil akhirnya ya biasa, hasil akhirnya adalah attention map gitu. Jadi ini ada nih ya tuh. Nah, mem ini adalah yang dari kompresif memorinya, A dot ini dari vanilla attention gitu ya. Jadi ini nih kayak semacam menggabungkan gitu ya, menggabungkan antara kemampuan atau output dari kompresif memori dan kemampuan atau output dari self attention yang vanilla gitu ya. Jadilah attention map atau attention layer, dan disitulah sudah bisa diproses lagi gitu ya. Ya kurang lebih itu apa sih namanya mekanismenya. Nah, sebenarnya saya agak skip tadi ya ini gitu ya. Nah, konsep ini sebenarnya konsep dari kompresif memory atau transformer yang memiliki semacam memori yang bisa dikompres terus-terusan gitu ya, terus apa sih namanya, bisa apa sih namanya, terinspirasi dari cara kita mengingat sesuatu. Itu sebenarnya sudah ada, namanya transformer XL gitu ya. Tapi gitu ya, berbeda dari transformer XL gitu ya, infinite transformer itu mekanismenya, jadi kompresif memorinya itu ada di setiap layer gitu ya, ada di setiap layer transformernya. Jadi transformer itu kan ada banyak layer sekali, gitu. Ada banyak sekali layernya gitu ya. Ada banyak sekali layer. Nah, dan setiap layer itu memiliki kompresif memori masing-masing. Bukan cuma itu gitu ya. Karena apa sih namanya? Setiap layer transformer itu memiliki banyak head atau biasa kita sebut sebagai multi head attention gitu. Di tiap-tiap head attention tersebut
akan ada kompresif memorinya juga. Jadi ada berapa tuh gitu ya, ada per layer ada satu, per layer ada, dan per head itu juga ada. Jadi kompresif memorinya itu ada lumayan banyak gitu ya. Ada terpisah-pisah gitu ya, enggak terpisah-pisah ya, terpisah-pisah lah bisa dibilang gitu ya. Dan banyak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus nah ini perbedaannya gitu ya, perbedaannya dengan eh, pendekatan transformer dengan apa sih namanya, tanda kutip infinite context gitu ya. Itu ada transformer XL, ada compressive transformer, ada memorizing transformer, ada RMT, ada auto compressor, dan ini ada ya infinite transformer atau infinite attentionnya gitu. Bisa kita lihat gitu ya, memory cache atau kebutuhan memorinya gitu ya. Itu kita lihat ya. Si infinite transformer itu dia lebih kecil gitu ya. Dia lebih kecil dibanding yang lain karena dia itu tidak berdasar tidak naik atau tidak apa ya namanya, saya lupa, tidak naik berdasarkan n gitu ya. Dan n itu konteks length-nya gitu ya, jadi n itu konteks, jadi dia statik gitu ya, jadi dia statik gitu ya. Jadi dia tuh berdasarkan h ini adalah jumlah head attention, terus d key ini dimension gitu ya, dimension dari apa sih namanya, dimension dari key-nya, di value dimension dari value-nya, terus L ini apa sih, bukan, oh L ini adalah jumlah layer gitu ya, jumlah layer. Dan berbeda dari yang lain, infinite transformer ini memory update-nya itu incremental. Incremental itu berarti kayak apa sih namanya, progresif gitu ya. Jadi ketika ada input gitu ya, tambah gitu ya, itu incremental. Terus memory retrieval-nya, sistemnya itu menggunakan linear attention. Yang lain itu masih pakai kayak semacam ini, dot product attention. Dot product attention itu masih mirip dengan vanilla attention gitu ya. Tapi infinite transformer itu menggunakan linear attention yang dia itu statik. Nah, si infinite transformer ini menggunakan memori footprint yang lebih sedikit atau kebutuhan memori yang lebih sedikit gitu ya. Bisa kita lihat. Nah, ini dia ya. Ini perbandingannya gitu ya. Ini perbandingannya. Jadi dari transformer XL, memorizing transformer, RMT, dan infinite transformer ini gitu ya, bahwa dia itu menggunakan memori yang jauh lebih kecil. Jadi untuk 65.000 ini ya, 65.000 sequence length atau memory length, dia menyebutnya ini gitu. Memory length 65.000 token. Itu dia cuma membutuhkan 1,6 megabyte gitu ya, kompresif memorinya gitu ya. Itu kecil banget loh. Ini kecil banget gitu ya. Jadi sampai tuh ya, sampai apa sih namanya, 114 kali gitu ya, 114 kali apa ya namanya, 114 kali lebih kecil gitu ya dari vanilla attention. Kalau yang lain tuh misalkan nih transformer XL itu ukurannya 50 megabyte, itu kecil sih, cuman kayak apa ya namanya, kayak masih jauh lebih kecil ini gitu ya, masih jauh lebih kecil si infinite transformer ini gitu ya, dengan gitu ya, dengan ini nih kayak apa sih namanya, eh perplexity gitu ya, perplexity value gitu ya, perplexity value itu yang
paling kecil juga, perplexity value kecil itu ya berarti menandakan bahwa si model ini gitu ya, si model ini itu lebih lebih mirip gitu ya, lebih mirip dengan si hasilnya, bukan hasilnya, lebih mirip dengan dataset yang ditrain gitu ya. Jadi semakin kecil tuh semakin mirip, atau semakin semakin iya sih, semakin mirip sih ya. Semakin mirip intinya mah ya. Ini dibandingkan ArcSIFMAT, dan ini dibandingkan PG19. Ini kita ke bawah lagi nih ya. Kita tetot. Nah, ya. Nah, terus gitu ya, dicoba gitu ya. Dicoba. Jadi diubah gitu ya. Dia tuh mencoba gitu. Dia itu mencoba Infinite Transformer ini gitu ya. Infinite Transformer ini di sequence length yang ekstrim seperti 1 juta. Gitu ya. 1 juta tuh ya. 1 juta. Ini tuh mirip seperti kayak apa ya? Mirip seperti needle in haystack test, atau dia tuh naruh informasi di suatu input gitu ya, di suatu bagian input, terus si LLM-nya ini disuruh untuk mengingat atau informasi itu apa gitu ya, informasi itu apa. Jadi kayak naruh naruh misalkan kayak kode gitu ya, kode di inputnya gitu yang banyak, misalkan 1 juta gitu, misalkan 1 juta, terus disisipin kecil kode gitu ya, terus disuruh ingat kodenya apa gitu ya. Nah itu needle in haystack. Nah tapi ini gitu ya, tapi dia menggunakan tes yang lebih sederhana daripada needle in haystack. Needle in haystack itu tesnya jauh lebih banyak gitu ya. Jadi dia itu benar-benar misalkan dari 1 juta window context itu dites per per berapa persen ininya gitu, per berapa persen ininya, posisinya gitu ya, dites satu-satu, tek 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 tek, jadi banyak gitu ya, banyak banyak titik yang dites gitu ya, untuk memastikan bahwa si LLM-nya itu memang benar di window konteks tersebut gitu ya, semua gitu ya, di seluruh bagian window konteksnya itu dia bisa mengingat gitu ya. Tapi kalau yang ini dia tuh kayak cuma tiga tiga titik aja ya, dia cuma kayak ngasih 3 titik doang gitu ya. 3 titik doang, dan ya ya udah gitu, ya udah di 3 titik ini setidaknya dia bisa gitu ya, ketika dia sudah di fine tune fine tune di sequence length tersebut gitu ya. Kenapa dia butuh fine tune gitu ya, kenapa dia butuh fine tune, padahal kan itu kompresif memori gitu ya, beda gitu ya dengan, ya karena ini ini tuh kompresif memori doang gitu ya, ini tuh bukan bukan membuat LLM-nya itu bisa memproses apa sih namanya, memproses konteks yang panjang langsung gitu, tidak gitu. Jadi istilahnya itu mungkin kompresif memorinya itu tidak learnable, iya, tidak learnable. Jadi kita itu tidak bisa ngetraining modelnya itu dengan kompresif memori. Jadi maksudnya gitu ya, jadi maksudnya kalau kita mau training modelnya itu harus menggunakan vanilla attention, tetap menggunakan vanilla attention, makanya butuh di fine tune gitu ya. Namun ketika inference kita bisa menggunakan kompresif memori tersebut gitu ya. Jadi seperti itu kekurangannya gitu ya. Ini mungkin kita apa sih namanya, kayak mention kekurangannya gitu. Jadi si kompresif memorinya itu tidak learnable, tidak bisa tidak bisa diikut sertakan di dalam proses trainingnya gitu. Jadi kita tidak bisa mengambil mengambil manfaat dari kompresif memorinya ini dalam proses training. Proses trainingnya itu tetap menggunakan vanilla attention, dan kita harus apa sih namanya, ngetrain si modelnya ini dengan sequence length yang sepanjang itu juga. Kayak misalkan kalau misalkan kita butuh 1 juta
ya sudah kita ngetrain modelnya dengan sequence length 1 juta. Tapi kita ke inference, tentu saja kita kebutuhan memorinya bisa jauh lebih kecil karena kita menggunakan compressive memory. Nah ini benchmark ya, biasa lah ya. Ini benchmark si Infinite Transformer ini dibandingkan dengan BART, Primera dan lain-lain. Ini sebenarnya kayak apa sih namanya? Kayak kalau saya boleh komentar gitu ya. Kalau saya boleh komentar, mungkin ini ya, mungkin agak tidak relevan ya untuk kita itu membandingkan modern LLM yang decoder only yang mempunyai jumlah parameter count yang besar dibandingkan dengan model-model yang jadul seperti BART gitu ya. BART ini ukurannya kecil banget loh, dia tuh under 1 billion parameter, sequence length-nya juga cuma 1 juta, bukan, sequence length-nya itu juga cuma 1000 gitu ya, dan dia ini sudah beberapa tahun lalu gitu ya dirilis. Ya, menurut saya ini bukan bukan benchmark yang adil gitu ya, tapi ya sudah lah gitu ya, tapi ya sudah lah. Setidaknya ini menunjukkan gitu ya bahwa si Infinite Transformer ini ya tidak jelek gitu ya, tidak jelek di benchmark Rogue ini gitu ya. Lanjut gitu ya, lanjut. Nah ini gitu ya, ini itu ya, apa sih namanya, overall score gitu ya, overall score lagi gitu ya. Jadi ini menunjukkan benchmark lagi untuk si LLM-nya. Jadi ketika input yang dimasukkan gitu ya itu lebih banyak, itu skor benchmarknya itu cenderung lebih tinggi. Jadi misalkan ini dari 16.000, 32.000, 64.000, 128.000, 256.000 sampai 500.000, itu dia cenderung naik skornya ya. Kita baca lagi ya. Ini pengetesan lagi dia, itu pengetesan apa sih, summarization buku gitu ya dengan 500.000 token gitu ya, 500.000 token, dia itu cuma menyebutkan bahwa dia modelnya ini itu outperform the previous best results and achieve new SOTA on book sum. Dia itu tidak menyebutkan spesifik angka-angkanya gitu. Terus ini dia menyebutkan ini ya, menyebutkan pekerjaan-pekerjaan atau project-project yang terkait atau mirip gitu ya, kayak compressive memory, inspired by plasticity in biological neuron. Terus ini long context continual pre-training. Terus ini efficient attention. Dan sudah sampai conclusion. Gitu ya. Conclusionnya adalah si apa sih namanya? Si model ini gitu ya. Si model ini itu ya apa sih namanya?
bisa memproses infinitely long context ya. Ini dia ngeklaim infinitely long context, tapi sebenarnya baru dites sebanyak 1 juta saja gitu ya. 1 juta ini apa sih namanya, 1 juta sequence length gitu ya, dengan memori yang terbatas atau memori yang dia itu tidak membesar gitu ya. Karena kalau vanilla attention itu semakin semakin besar input, maka memorinya itu juga akan semakin besar. Tapi kalau bounded memory itu dia intinya bilang bahwa memorinya itu nggak akan lebih besar daripada itu gitu ya, nggak akan lebih besar daripada uh, nilai tertentu. Jadi ketika memorinya itu sudah segitu gitu ya, sudah nyampe segitu, misalkan apa sih namanya, 1 giga gitu ya, kita mau nambahin seberapa banyak pun gitu ya, itu akan tetap 1 giga, itu bonded memory gitu ya. We show that our approach can naturally scale to a million length while outperforming the baseline on long context language modeling benchmark and book summarization. We also demonstrate a promising length generalization capability of our approach. 1 billion model that was fine-tuning on up to 5K. Sequence length Pascal instance solve the 1 million length problem. Oh, kayaknya saya salah. Tadi kan saya bilang di sini apa sih namanya? Di trainingnya itu biasa gitu ya, di trainingnya dengan kalau misalkan kita butuh sequence length 1 juta, kita trainingnya dengan dataset yang 1 juta. Ternyata di sini gitu ya, dia bilang fine tune dengan sequence length yang cuma 5.000 gitu ya. 5.000 itu bisa untuk 1 juta length. 1 juta length. Bentar, kita lihat lagi ya, kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Ini kan 1 juta ya, Pascal Retrieval Benchmark MHA, attention and content to pre-training on input with length 4.000. The model was trained for 30 steps with batch size of 64 before fine-tuning the pass rate. Hides a random number into a long context and asks it back at the model output. The length of the distraction text is varied by repeating text. Showed that 8B lama model cancel the task up to 32K length. We take this challenge further. Jadi dia cuma nge-fine tune di sequence length 5.000, terus dites di apa sih namanya? Dites di 1 juta. 1 juta input. Ya. We fine tune only 5K length and test to 1 juta. Gitu ya. For test subset, we input text ranging for 32K to 1 million. For each test subset, we control the position is either located from the beginning, middle, or the end. Nah, jadi bener ya, tadi tesnya itu cuma di awal, tengah, dan akhir. Jadi akhir input. Jadi tidak seperti needle in haystack yang dia tuh per titik semuanya gitu. Semuanya dicek gitu ya. Tapi ini cuma tiga titik doang. Ya. Terus dia nge-fine tune-nya itu benar ya. 5.000 sequence length di 400 steps. Dudut dan ya sudah. Ini berarti hasilnya ya. Ini hasilnya yang sebelum di fine tune. Sebelum di fine tune dengan 5.000 steps ya. Terus ini yang sesudah di fine tune. Gitu ya. Apakah tadi ada yang salah gitu? Oh ya, ini benar. Si ini gitu ya, si penjelasan ini untuk table 3 gitu ya. Untuk table 3.
Jadi dia itu cuma 5000 sequence length gitu ya. Sequence length specialty with getting. Saya baca dulu, kayaknya ada sesuatu yang penjelasan yang kurang gitu, penjelasan yang kurang kayaknya sih ada. Coba saya cari interpolation. Nah ini ya, oh, ternyata benar. Jadi benar ya, benar-benar dugaan saya kalau si ini gitu ya, si further we take this child further and fine tune on only 5K. Showed that 8B lelama model can solve the task up to 32K when fine tune with the same 32K length input with position interpolation. Oh jadi gini ya, jadi gini, si lelama 8B ini dia ngebahas dua sih sebenarnya. Ini dia tahu-tahu ngebahas lelama 8B gitu ya. Jadi dia bilang gitu ya, kalau lelama 8B itu bisa sampai 32.000 gitu ya, 32.000 sequence length dengan positional interpolation. Positional interpolation itu apa? Saya pernah bahas sih ini di video tentang rotary positional embedding. Intinya positional interpolation itu kayak kita tuh ngepres gitu ya, ngepres si in positional embedding atau positional encodingnya itu ke ruang yang lebih kecil. Adalah saya jelasin gitu ya di rotary positional embedding videonya. We take this challenge further and fine tune on only 5K length input to test on 1 million length. Oh oke. Okay. Jadi dia nge-fine tune cuma di 5000 tapi dia ngetesnya sampai 1 juta. Dan ini hasilnya gitu ya. Ternyata lumayan gitu ya, ternyata bisa apa ya namanya, bisa cukup ini ya, cukup efektif gitu loh ya. Tuh, di sini di beginning dapat 100 tuh ya, middle sama end. Tapi sebelum di fine tune gitu ya, kalau kita cuma pakai misalkan pre-train model terus digabungin gitu ya dengan mekanisme kompresif memorinya, itu dia skornya sangat kecil. Kayaknya sih, saya nggak tahu sih ya, saya nggak bisa memastikan ini, tapi kayaknya sih dataset yang mereka gunakan untuk fine tuning ini kayaknya sih memberikan boosting gitu ya, boosting performa yang cukup gitu ya, untuk sampai dia tuh bisa sampai 1 juta. Tapi sekali lagi ini saya nggak bisa memastikan gitu ya, nggak bisa memastikan. Tapi anggap sajalah bahwa mereka ini menggunakan dataset yang sebenarnya ya biasa-biasa aja gitu ya, tidak ada yang spesial dari datasetnya. Dan ya sudah gitu ya, tadi kita sudah sampai conclusion sebenarnya. Gitu ya. Nah untuk ini sebenarnya, untuk si infinite attention ini sebenarnya sudah ada beberapa orang gitu ya yang mengimplementasikannya ke dalam coding gitu ya. Contohnya ini project GitHub ini, infinite attention gitu ya. Ini dia project yang mengimplementasikan infinite attention ini di Qwen gitu ya. Jadi dia pengen mengimplementasikan si ini gitu ya. Jadi dia pengen membuktikan juga gitu ya bahwa ini nih beneran bekerja atau enggak sih. Cuman saya lihat update projectnya juga aja ini belum selesai gitu ya. Tuh masih ada tudu gitu ya, tuh masih ada tudu yang belum dikerjakan. Jadi ya, dan dia juga memberikan ini ya, notes atau disclaimer tentang infinite attention ini. Dia bilang bahwa gitu ya, apa sih namanya, ini itu bukan golden solution,
atau ini itu bukan hal yang apa ya namanya, hal yang eh, begitu apa sih namanya, solusi yang perfect itu bukan gitu ya. Nih ya, kenapa 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 dia bilang seperti ini gitu ya. Pertama gitu ya, sudah banyak gitu ya, sudah banyak riset-riset yang mengeksplor konsep yang mirip gitu ya, tapi gitu ya, itu tuh fail atau gagal di real world scenario, dia bilang seperti itu gitu. Jadi sudah banyak gitu ya, apa sih namanya, sudah banyak sebenarnya riset-riset yang mirip gitu ya, tentang supaya kita tuh bisa masukin kompresif memori yang mirip seperti otak gitu ya ke transformer, dan banyak yang gagal gitu ya. Kedua, ini dia sebenarnya disclaimer untuk kodenya sendiri sih, ini tidak production ready gitu ya, ini tidak production ready, jadi dia juga kayak masih ini kayak project-project sampingan aja lah gitu ya, gitu lah ya. Terus gitu ya, apa sih namanya, the problem is that this memory is not learnable. Jadi dia itu bilang kalau model ini itu eh, si kompresif memorinya ini gitu ya, kompresif memorinya ini kan sebenarnya konsep kompresif memorinya itu kayak menyimpan memori gitu ya, menyimpan memori incremental gitu. Jadi ketika ada memori yang masuk gitu ya, data yang masuk di apa sih namanya, kayak di kompres lagi gitu, dikompres, jadi yang sebelumnya sebelumnya itu bisa bisa hilang gitu ya. Nah, si modelnya ini tidak bisa tahu informasi mana yang lebih penting dibanding yang lain untuk disimpan. Ya sebenarnya sih ya ini apa sih namanya, kayak apa ya, eh apa ya, menurut saya sih bisa jadi hal yang buruk, atau ya ini hal yang buruk, tapi bisa jadi ini tidak seburuk itu ya, karena apa sih namanya, bisa jadi eh sequential memory, atau misalkan mengingat sesuatu dari urutannya yang masuk gitu ya, jadi first in first out gitu ya, kayak misalkan seperti itu juga pendekatan yang bukan hal yang buruk juga gitu ya kan. Tapi nggak tahu lah ya, tergantung tergantung ini masing-masing lah ya. Tapi menurut saya sih tidak, ini sih bukan sesuatu yang ini banget lah. Dan ya ini nih salah satu dia ngasih ngasih ide-ide lain tuh, kayak misalkan DNC, differentiable neural computer, terus ini Turing machine and neural Turing machine, NTMS gitu ya tuh. Saya belum belum baca baca tentang ini sih, tapi intinya gitu ya, dia bilang ini tuh bukan solusi yang perfect, bukan solusi yang apa, bukan solusi akhir gitu ya, karena sudah banyak orang yang mengerjakan hal yang sama dan gagal di reward scenario, terus ini juga tidak production ready ya. Ini salah satu contohnya, dan salah satu contoh lagi, ada satu contoh lagi ya. Ini gitu ya, ini adalah model langsung gitu ya, jadi ini itu lebih ke kayak ngasih project project ininya sih ya, project codingannya, atau untuk mereproduksi si paper ini, tapi ini dia sudah berbentuk model gitu ya, ini sudah berbentuk model. Jadi orang ini gitu ya, si Mustafa Al Jaderi gitu ya, itu dia membuat Gema dengan 10 juta window context gitu ya. 10 juta window context itu kayaknya gede banget ya. Gemini 1.5 aja cuma, bukan cuma kayak 1 juta gitu ya, ini 10 juta terus tuh. Dan dia bilang kalau
implementasinya itu menggunakan kurang dari 32 GB memori. Bayangin, 10 juta kurang dari 32 GB. Ini mah bisa jalan di komputer biasa gitu ya. Kayak misalkan kita jalanin apa sih namanya LLM-nya di CPU, terus memorinya pakai RAM aja gitu ya bisa. Ini juga kecil 2 miliar parameter gitu. Dan ya, ini sebenarnya dia tuh agak berbeda gitu ya. Agak berbeda implementasinya gitu ya. Karena dia itu menggunakan kayak semacam recurrent local attention. Jadi dia itu tidak statik memorinya gitu ya tuh ya. Ada ON. Kalau static memori itu O1. Tapi kalau ON itu linear. Jadi masih naik kalau misalkan jumlah inputnya lebih banyak gitu ya. Nah, dia itu bilang di sini tuh Kak bahwa dia itu menggunakan local attention block dari infinite attention gitu ya. Dan dia juga menggabungkannya atau dapat inspirasi dari transformer XL. Ya, jadi dia itu mengimplementasikan konsep dari dua paper ini gitu ya. Atau dia sebenarnya pakai infinite attention tapi dapat inspirasi implementasi dari transformer XL juga gitu ya. Ya, intinya ini lah ya, ada dua uh, implementasi yang sudah muncul gitu ya. Semoga nanti kedepannya sih ada lebih banyak ya implementasinya. Sebenarnya sih kita kayak nggak perlu sampai 10 juta banget gitu ya, nggak perlu sampai 10 juta banget, kayak mungkin kayak untuk casual user gitu ya, kayak kayak kebanyakan orang gitu ya punya LLM yang jalan offline dengan memori kayak sekitar 100.000 sampai 1 juta pun kayaknya juga sudah sangat nice gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu sampai ekstrim 10 juta juga gitu ya. Jadi kayak dapat 100.000 konteks aja kayak kita sudah senang gitu ya untuk kalau misalkan jalan offline gitu ya. Ya semoga saja nanti ada lebih banyak implementasi orang-orang yang mengimplementasikan konsep ini gitu ya. Ya, mungkin segitu saja untuk video ini. Cukup panjang ya. Cukup panjang ternyata ya. Ya, segitu saja dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.